Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi ini sarapan apa? Nasi pakai ikan tadi sudah termasuk makanan sehat atau belum? Belum. Usahakan kita makan makanan yang sehat dan bergizi. Yuk kita nyanyi dulu sama-sama. Kita nyanyi lagu anak Syah. Ini Mas kecil udah tahu ya lagu ini. Dan imunisasi di bangsa baiklah, kalau tadi ada yang bilang makannya sarapannya pakai telur, sarapan roti, iya. Ada yang minum susu nggak? Alhamdulillah minum susu, berarti sehat semuanya insyaallah. Kalau tubuh yang sehat itu berarti harus terdiri dari makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu apa? Yang terdiri dari vitamin, protein, apalagi. Atau kita kenal dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama apa 4 sehatnya? 1. Ya, karbohidrat nasi. Terus yang kedua, ya, yang ketiga, lauk-lauk ya. Yang keempat ada sayur. Dan yang kelima adalah minum susu. Jadi sempurna 4 sehat 5 sempurna. Baik. Nah kalau itu semua sudah kita konsumsi setiap hari, berarti tubuh kita akan menjadi sehat. Tubuh yang sehat bagaimana? Yang punya nutrisi. Sekarang kita lihat nutrisi itu apa? Nutrisi adalah makanan atau asupan yang masuk ke dalam tubuh, tapi dengan ada apanya? Ada nutrisinya, ada asupan yang baiknya. Sekarang kita lihat apa itu definisi nutrisi. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan oleh apa? Oleh tubuh kita untuk menjadi tumbuh dan berkembang. Kalau tubuh kita ini tidak penuh dengan nutrisi, maka tubuh kita tidak bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu, kita harus mengkonsumsi makanan sehat. Nah sekarang macam-macam nutrisi itu apa? Yang pertama adalah nutrisi itu terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat itu berupa apa? Nasi, roti, terus jagung. Sekarang makanan pokok orang Indonesia itu apa? Makan nasi doang. Makanan pokok orang Indonesia yang pertama nasi. Kalau orang sana tuh seberang jagung ya, sagu ya. Sagu itu dari mana? Dari jagung ya. Iya, itu mereka makan pokoknya orang Indonesia itu ada yang sagu, ada yang nasi. Tapi ini adalah yang masuk menjadi karbohidrat. Kemudian, nah kalau kita nggak sarapan nasi, sarapan singkongnya nggak kenyang. Singkong itu namanya getela. Iya, kalau lebih lembu, itu jenis-jenisnya. Itu adalah termasuk daripada karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah protein. Tubuh kita jika kekurangan protein, maka apa?
nutrisi kita berarti tidak mencukupi kan. Misalnya kekurangan protein, misalnya mata, ada pakai kacamata, ada 1, 2, berarti protein apa yang kita kurangi? Itu vitamin loh. Protein itu terdiri dari apa ya? Kalau tubuh kita kekurangan protein biasanya masih ya, makannya cuma nasi doang, tidak memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ini diantaranya dari ikan, telur, kacang-kacangan. Kalau kita makan telur saja, gimana tubuh kita? Bisa kuat? Bisa. Contohnya adik saya makan telur berapa tuh? Sekali makan 5. Iya, kalau dia bisa kuat? Oh nggak tahu. Ya itu biasanya kalau mau latihan mau angkat besi itu ya, tidak lewat dia makan mengkonsumsi telurnya itu mungkin bisa jadi 1 kilo sehari. Itu namanya protein. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga dari nutrisi itu yang didukung adalah lemak. Lemak itu sumber energi cadangan yang terdiri dari apa? Minyak, mentega, satu bulan itu kita makan bisa mengenyangkan untuk tubuh kita. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ditutup dulu, jangan dilihatin. Tadi saya sudah menjelaskan macam-macam nutrisi. Yang pertama adalah apa? Karbohidrat. Yang kedua protein. Yang ketiga vitamin. Yang keempat, yang kelima, yang keenam lemak ada 6. Semua sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kesimpulannya bahwasanya ada yang bisa menyimpulkan, angkat tangan yang bisa memberikan kesimpulan. Ya, nutrisi kesimpulannya apa? Kita pelajari nutrisi hari ini. Nutrisi adalah kesimpulannya. Oke, kesimpulan apa sih kesimpulannya dari yang kita pelajari hari ini tentang nutrisi? Nutrisi penting untuk tubuh, maka harus lengkap nutrisi yang ada dalam tubuh kita, harus seimbang. Jadi makan asal jangan makan. Contohnya hari ini pagi makan ini, siang minum, sorenya panas. Perlu tidak? Enggak perlu. Makan makanan itu kita harus memilih. Kalau pagi tadi kita sudah sarapan nasi putih, telur ceplok, apalagi lauknya udah ada, proteinnya ada, tinggal sayurnya, misalnya sayurnya bayam, murah kan? Murah. Misalnya lagi sayurnya kangkung, itu juga murah. Kita nggak perlu memenuhi nutrisi gizi kita ini yang mahal, tapi cukup yang murah, tapi kita bisa mengimbangi nutrisi yang ada pada tubuh kita untuk pertumbuhan. Yang kedua pertanyaan, saya tanya satu-satu ya. Siapa ya boleh bisa contoh dari lemak itu apa? Mentega, alpukat, termasuk lemak, lemak ya? Termasuk lemak? Iya, tinggi loh lemak itu. Kemudian kalau yang mineral, apa mineral? Mineral, susu, betul susu? Apalagi? Ayo masuk. Ayo beda sedikit. Apalagi mineral?
Itu memang disusun ya. Baik, sekarang kalian diskusikan berdua. Pertanyaan satu menyebutkan, kan ada 6 tadi ya, 6 nutrisi yang harus masuk dalam tubuh kita. Berarti ada 6. Yang pertama sebutkan dari yang pertama apa? Karbohidrat. Ini bertiga karbohidrat, contohnya, fungsinya. Terus berempat ada 6 ya, berarti harus berdua air ya. Air itu apa aja fungsi dan segala macamnya. Yang ketiga mineral, contohnya apa, fungsinya apa. Yang keempat tadi silakan diskusikan contoh-contoh daripada nutrisi yang masuk dalam tubuh kita, fungsinya apa. Diskusikan contoh. Kalau yang nggak ada maka tubuhnya akan jadi lemas. Tapi apa Min? Tadi? Air. Fungsi air apa? Tanya sampai sini? Sudah. Jelas semua? Jelas. Kita ulangi. Nutrisi ada berapa macam? Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Agar kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebenarnya Al-Quran sehat tubuh kuat karena itu rajin dan cermat ya. Lagu itu tuh sebenarnya bagus. Kenapa? Supaya kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Baiklah, PR-nya ada PR. PR-nya adalah satu, lakukan atau kerjakan makanan yang sehat, penuh nutrisi setiap hari untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuh kita. Usahakan setiap hari harus seperti ini supaya kita menjadi anak Indonesia sehat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi sarapan kalau kenyang enggak? Kenyang. Satu buah bukan itu kita makan bisa mengenyangkan perut. Itu alpukat. Dia adalah sumber energi cadangan sebagai penyerapan dari vitamin. Yang keempat yaitu nutrisi yang utama adalah vitamin. Yang dari vitamin ya. Kalau matanya kurang lihat berarti vitamin apa yang tidak kurang? Vitamin A. Kalau yang suka sariawan, vitamin C. Apa lagi? Kalau kita lihat ya, ada yang jalannya begini, tuh. Ini ada beberapa, tapi itu jarang. Itu biasanya kekurangan vitamin D. Maka vitamin dalam tubuh kita juga sangat dibutuhkan. Jadi asupan gizi dalam tubuh kita itu harus seimbang. Kemudian yang kelima mineral. Nah, mineral ini adalah penting juga dalam pembentukan tulang, gigi dan menjaga apa? Menjaga fungsi organ tubuh kita. Ini namanya mineral yang terdiri dari kalsium. Biasanya orang yang kekurangan kalsium apa? Lemes ya. Artinya itu lemes, berarti dia kekurangan kalsium. Maka tadi saya katakan kita harus punya nutrisi yang seimbang. Gitu. Kemudian yang keenam adalah air. Air membantu proses metabolisme, menjaga suhu tubuh dan mengangkut nutrisi. Jadi kita makan vitamin, terus makan yang lainnya. Kalau tidak ada airnya, air ini adalah mengangkut
semua nutrisi ke dalam tubuh kita, memudahkan untuk penyerapan. Itu apa namanya? Namanya adalah air. Maka kita jangan sampai kekurangan air. Kekurangan air itu menyebabkan dehidrasi. Siapa yang suka pusing? Yang sering pusing? Nah, pusingnya begadang atau kekurangan air? Kekurangan air. Maka satu hari kita harus minum air berapa liter? Satu liter. Berapa? Berapa liter satu hari kita minum? 2 liter? 1,5 dong. Harus banyak ya. Berapa? 5 liter air yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Jadi inilah nutrisi utama dalam tubuh. Sekarang kita lihat fungsinya. Fungsi nutrisi masing-masing itu apa sih? Yang pertama adalah yang fungsinya. Fungsi yang pertama sebagai sumber energi. Pagi-pagi nggak makan, nggak sarapan, lemes. Ya, pusing. Kalau udah nggak makan, perutnya kosong, lemas, jadinya nggak ada energi. Maka di sini dikatakan bahwa karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Nah di sini yang kedua adalah fungsinya sebagai apa? Bagi tubuh membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termasuk apa? Iya, otot, kulit dan rambut, sumber protein yang hewani dari ikan, nabati dan makanan. Kalau daging ayam sumbernya protein apa? Hewani. Kalau tempe nabati. Kalau tahu nabati juga. Baik. Selanjutnya adalah lemak. Fungsinya apa? Penyimpanan energi, melindungi organ tubuh dan membantu penyerapan vitamin. Nah, di sini ada lemak jenuh, daging merah, mentega, lemak tak jenuh, minyak zaitun, alpukat. Ada lemak jenuh. Lemak jenuh itu dia tidak terikat ya. Sedangkan lemak tak jenuh dia tidak terikat. Selanjutnya adalah fungsi mineral. Apa fungsinya? Fungsinya adalah vitamin zat yang mendukung fungsi tubuh. Ini kalau mineral membantu pembentukan tulang gigi dan membantu fungsi sistem. Ketika kita masih bayi, belum punya gigi, ya. Nah, giginya tumbuh dari mana? Dari sini. Mineralnya cukup dan semuanya tidak cukup. Kemudian contoh vitamin A tadi adalah sayuran wortel. Terus lagi vitamin E. Contoh vitamin E apa? Kacangan, kacang kedelai itu termasuk vitamin E ya. Kalau vitamin C apa? Jeruk. Apa lagi? Lemon itu jeruk. Kalau stroberi vitamin apa? Pokoknya yang seger-seger itu adalah vitamin C. Tahu buah kiwi? Enak kan? Enak kan? Atau masuk seger manis ya? Itu pokoknya yang seger itu adalah vitaminnya vitamin C. Sedangkan yang kacang-kacangan adalah vitamin E. Kemudian fungsinya air dalam tubuh sebagai apa? Membantu metabolisme, menjaga suhu tubuh dan mengangkut nutrisi. Tadi saya katakan kalau fungsi air itu adalah dia mengangkut makanan dan nutrisi yang ada, dia masuk ke dalam ginjal atau masuk ke dalam tubuh. Jadi ada di situ jaringan. Jadi air yang mengantarkan semua nutrisi ke dalam tubuh kita.